Hai guys, kembali lagi dengan Holy Street Reason. Gimana kabar kalian pendengar Holy Street Reason? Gue harap dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian mendengarkan Holy Street Reason, gue harap kalian tetap dalam kondisi yang sehat. Dan juga gue mau ngingetin buat lu semua tetap patuhi prokes yang sudah diberikan oleh pemerintah, sehingga lu, gue, dan teman-teman di luar sana bisa mengurangi angka COVID-19. Oke, di episode kali ini gue mau ucapin terima kasih banyak sebelumnya buat lu semua yang udah ngasih ulasan positif di Instagram, di YouTube, di Spotify. Gue mau ucapin terima kasih banyak buat lu semua. Dan juga gue mau ngingetin buat lu semua tetap patuhi prokes guys. Itu gue benar-benar mau ngingetin buat lu semua. Kenapa? Karena apapun yang kita alami sekarang, kita mau kemana, mau bepergian kemana, itu butuh surat vaksin guys. Dan itu benar-benar, menurut gua, ketika lu gak bisa menjaga kesehatan lu, sama aja lu menunjukkan kualitas hidup lu sampai di situ gitu guys. Jadi di episode kali ini gua mau ucapin terima kasih buat seseorang yang udah bertanya kepada Holy Street Reason tentang suatu pertanyaan yang menurut gue enak banget untuk dibahas bareng sama kalian. Kenapa? Karena ini gue alami juga secara pribadi, dan juga mungkin teman-teman di luar sana mungkin ngalamin juga. Ketika lu di ghosting sama seseorang, bayangin guys, ketika kita udah ngasih harapan kita sama orang itu, ya kan, udah bener-bener all out lah buat orang itu, dan gak ada hasilnya buat lu lah gitu. Bahkan mungkin lebih kasarnya dia cuma jadiin lu badutnya, dan dia mungkin jadiannya sama orang lain. Dan gue pernah ngalamin hal kayak gitu. Tapi rata-ratanya di Indonesia yang di ghosting justru cewek gitu loh. Nah itu kan timbul pertanyaan tuh, jadi kok cewek sih yang di ghosting gitu kan? Padahal biasanya yang ngejar-ngejar dalam pasangan itu kan cowok biasanya gitu kan. Nah gue mau tarik ulur nih guys, garis ke belakang tentang permasalahan ghosting. Jadi gue mau ucapin terima kasih nih yang udah bertanya sama gue gitu, karena dia bercerita dia pernah di ghosting. Ya gue gak bisa menyalahkan elu, dan dia juga bertanya juga, bagus apa enggak sih bang soal ghosting. Ya gue gak bisa bilang bagus apa enggak, tapi ya baik apa enggak gitu kan. Karena bagus apa enggak itu ya, ghosting itu bukan barang guys gitu kan. Nah menurut gue pribadi bisa baik bisa enggak. Kenapa? Karena apapun yang kita alami dalam suatu hubungan, entah itu baik ataupun buruk, ataupun berakhir ataupun tetap laju, itu yang akan menjadi pondasi lu buat kehidupan di masa depan nanti, dengan siapapun yang bakal lu pilih gitu loh. Bahasa simpelnya adalah bijaklah di hari ini untuk hari esok. Itu loh bro bahasanya. Dan gue pernah mengalami ghosting, dan gue mau tarik ulur lah ke belakang dulu gitu kan. Kenapa mungkin di zaman dulu dengan zaman sekarang hubungan pacaran itu bener-bener beda banget. Di zaman dulu mungkin orang cerai putus itu mungkin gara-gara komunikasi, jarak, ekonomi gitu kan, ataupun mungkin ya dijodohin sama orang tua, ya apapun itulah. Dan di zaman sekarang rata-rata orang putus malah lebih banyak, padahal mungkin fasilitas lebih ada gitu kan. Lu bisa WA kapanpun, lu bisa Instagram kapanpun. Bahkan mungkin di zaman sekarang, gue rasa, sorry gue mau ngomong gini, mungkin keluarga lu ada yang kurang mampu, tapi gue yakin keluarganya gak mampu tapi anak-anaknya biasanya mampu di zaman sekarang gitu loh. Beda zaman dulu, mungkin keluarganya gak mampu, mungkin anaknya ngikutin aja dengan bisnis orang tuanya gitu kan. Kalau di zaman sekarang kan orang mungkin wawasannya lebih luas gitu kan, kerja di tempat lain gitu, seperti itu lah guys. Nah tapi di zaman sekarang malah jauh lebih banyak orang yang berakhir gitu hubungan ini, tuh timbul banget pertanyaan gitu loh. Dan biasanya cewek yang kayak gitu. Nah kenapa nih bang, kok cewek nih yang biasanya jadi sasaran empuknya nih buat cowok-cowok fuckboy? Menurut gue pribadi, alasan pertama adalah biasanya cewek itu lebih, first impressionnya dia itu bukan dari karakter seseorang, tapi first impressionnya dia pertama kali adalah fisik. Siapapun, cewek manapun, entah dia alim atau mungkin fuck girl ataupun apalah bahasanya yang gue nggak tahu, first impressionnya dia adalah good looking gitu kan. Ya gue juga secara pribadi sebagai cowok yang gue lihat ya pertama good looking, tapi ada hal miss yang lu harus inget, bener-bener inget gitu loh. Yang pertama lu harus inget adalah lu harus tahu dulu karakter orang ini kayak gimana. Ada dua compare ketika ada orang jelek bertanya sama lu ya, hitam dekil, miskin lah pokoknya, nanya sama lu kan, ada yang bisa gue bantu. Ada satu lagi yang mungkin dia
putih, ganteng, semlehoy lah jalannya gitu kan, dengan motor R25-nya. Gue nggak tahu lah motornya apa yang zaman-zaman sekarang. Dan dia bertanya sama lu, ada yang bisa gue bantu? Itu akan terjadi compare di situ. Lu bakal, mungkin gue 100% yakin lu bakal milih orang yang ganteng. Itu udah hukum manusiawinya gitu loh. Gue nggak menyalahkan itu. Gue nggak menyalahkan lu bakal milih dia, enggak. Karena ya secara gue pribadi, kalau ada yang cantik sama jelek ya gue pilih yang cantik dong, gitu kan. Nah tapi yang timbul pertanyaannya adalah ketika lu udah memilih orang itu untuk lu jadikan pacar dalam proses PDKT, dan tapi nggak bisa lu hanya melihat oh ini ganteng nih, ini baik nih, nggak bisa. Kenapa? Yang perlu lu perhatikan pertama adalah karakternya gitu loh. Kenapa gue bilang karakter? Bisa jadi gitu kan, bisa jadi dia kayak gini nggak hanya ke lu aja. Dia mungkin nanya kayak gini gak hanya ke lu aja. Mungkin dia ngingetin makan ke lu tuh gak hanya ke lu aja. Makanya lu pertama itu yang lu harus pahami itu karakter orang itu dulu bro. Lu bener-bener harus cari tahu dia ini orangnya kayak gimana. Apakah dia ini orangnya friendly? Apakah dia memang bener-bener mungkin gak hanya mungkin ke orang lain jutek tapi ke lu nya kayak gitu kan. Lu harus cari tahu dulu. Kenapa? Biar di kemudian hari ketika ya sorry, mungkin lu nemuin dia chattingan sama orang dengan bahasa yang sama kayak lu udah nggak kaget. Jadi gue bahasa pertama adalah apapun yang lu lakukan, lu harus punya plan A, plan B, plan C. Kenapa? Karena kedewasaan lu, kebijakan lu tuh dinilai dari situ. Lu nggak bisa bilang bangsat ya dunia ini, semesta ini nggak mendukung gue. Tapi di awalnya lu memang nggak punya preparation, lu nggak punya persiapan dulu. Gue pribadi ketika gue mencintai seseorang, gue harus punya persiapan. Pertama, gue bener-bener harus tahu ketika gue mencintai seseorang, berarti gue udah siap terluka. Kenapa? Cinta itu gak selalu bahagia bro. Gak selamanya cinta itu isinya mawar. Akan ada saatnya lu mencium tai di situ. Dan lu harus menerima. Gak bisa lu bilang, aduh tai ya udahlah gue buang aja, gak bisa. Sama seperti ketika lu udah putus sama cowok lu nanti di kemudian hari, lu gak bisa bilang anjing ya tuh mantan, gak bisa. Kenapa? Lu pernah sayang-sayangan sama dia, bahkan mungkin lu pernah kiss atau apapun yang lu lakukan dengan mantan, lu gak bisa ngomong kayak gitu. Kenapa? Ketika lu ngomong anjing, sebenarnya lu yang lebih anjing. Kenapa? Lu harus sadar gitu loh kan, lu dulu memilih dia gitu kan, dan sekarang lu anjing-anjingin dia, artinya kan lu salah pilih. Dan sekarang berarti lu yang bego dong. Kan gitu kan bahasanya ketika gue tarik ulur gitu kan. Nah sama seperti lu ketika mau memilih seseorang, hal yang pertama yang lu lakuin adalah lu harus cari tahu dulu karakternya ini seperti apa bro. Jadi sehingga next stepnya tuh lu harus tahu, oh ini gue harus ngapain nih. Oh berarti memang karakternya memang dia baik, tapi mungkin dia lebih intens ke gue nih. Ataupun misalkan dia baik tapi ternyata gak hanya ke gue nih, berarti lu harus tahu next stepnya, oh iya gue harus maju apa mundur nih. Kenapa? Karena buat lu para cewek-cewek itu ketika dia udah jatuh sakit, ketika dia udah gue mau bilang ibaratnya ketika dia udah dihianatin, itu dendamnya gue rasa ataupun membekas di hatinya lebih parah daripada cowok. Kenapa? Kalau cowok mungkin pemikirannya logis gitu kan, gue cari yang lain aja. Tapi kalau cewek bro, sebulan 2 bulan itu waktu yang sangat-sangat singkat. Gak bisa dia hilang dalam waktu cepat seperti itu. Kecuali fuck girl atau apapun ya, gue gak menyinggung arah kesana gitu kan. Nah, hal yang kedua yang perlu lu harus tahu adalah lu bener-bener harus tahu gitu kan, dia ini karakter si ceweknya tuh kayak gimana. Kenapa gue mau bilang kayak gitu? Karena di kemudian hari gitu kan, ketika lu udah mulai jalan bareng sama dia, dan lu harus tahu karakter ceweknya tuh kayak gimana. Kenapa? Gue gak mau ya, ini saran gue pribadi nih, gue gak mau di kemudian hari dia bilang sama lu, sebenarnya aku tuh gak mau lo yang gendut, sebenarnya aku tuh gak mau lo yang hitam, sebenarnya aku tuh gak mau lo yang egois gitu, sebenarnya aku tuh gak mau lo yang rumahnya tuh kayak gini gitu. Nah lu harus tahu kayak gitu. Makanya apapun yang lu lakukan di awal, lu harus tahu dulu dia tuh kayak gimana, basicnya tuh kayak gimana, sehingga lu masuk gak ke standar itu gitu loh. Karena gak semua orang yang deket sama lu bisa lu jadikan pacar, gak bisa. Itu poin pertama gitu kan. Dalam poin fase kedua ini, poin pertamanya adalah gak semua orang atau gak semua cowok dan cewek bisa lu jadikan pacar gitu kan. Ada saatnya lu tahu, oh ini untuk jadi teman, oh ini untuk jadi pacar, oh ini untuk menjadi best friend.
itu beda fase semuanya. Dan gak bisa lu lu bilang gue sayang sama lu, terus baru kenal lu bilang sayang sama lu karena gara nyaman atau gara-gara apa. Lu gak bisa bilang kayak gitu, karena rata-rata endingnya adalah bangsat ya semua cowok sama aja, bangsat ya semua cewek sama aja. Hello, kamu merusak diri lu sendiri. Dengan kata-kata seperti itu terus sebenarnya nunjukin kalau lu tuh lebih bego daripada orang yang kayak gitu. Jadi menurut gue pribadi, hal yang kedua yang perlu lu pahami adalah lu harus tahu dulu standarnya dia tuh kayak gimana, sehingga lu udah tahu, oh gue masuk nih di standar ini nih gitu loh. Jadi ibaratnya lu harus mawas diri, lu harus tahu dulu, oh ini nih standarnya gue, kalau bukan standar gue berarti gak usah masuk. Kenapa? Ketika lu masuk dan lu kecewa, ya mohon maaf, jangan pernah salahkan semesta. Itu adalah poin nomor 2 guys. Dan poin nomor 3-nya adalah ketika misalkan lu udah mulai dideketin sama orang, ataupun misalkan lu mau ngedeketin orang gitu kan, hal yang paten yang perlu lu ketahui adalah lu harus tahu circle pertemanannya. Kenapa lu harus tahu circle pertemanannya? Biasanya guys, rata-rata 80% doi lu cewek atau cowok itu dipengaruhi oleh teman-temannya. Biasanya ada tuh temen yang bilang, bro ngapain sih sama yang kayak gitu, jelek bego, ngapain sih sama yang kayak gitu, norak bego, itu mah postingannya norak banget, ngapain sih lu suka sama dia. Nah memang gak salah juga, lu gak bisa nyalain temennya bangsat ya, gak bisa kayak gitu bro. Kenapa? Lu orang baru, lu gak bisa ngubah hidup dia. Itu memang habitnya dia gitu loh. Yang lu harus tahu diri ya lu sendiri gitu. Ada fase dimana teman-temannya itu bakal menjadi hal negatif dalam hidupnya doi lu. Contoh sederhananya, biasanya ketika dalam PDKT itu banyak tuh teman-temannya dia yang bakal bilang, ah bro semenjak lu kenal dia gak asik lu, ah bro semenjak lu kenal dia lu jarang nongkrong lu, ah bro semenjak lu kenal dia kayak gini lu. Ada yang kayak gitu loh. Dan lu harus tahu di zaman sekarang banyak orang yang pacarannya enggak pacaran, tapi cuma butuh kehangatan aja. Dan ini nih biasanya kayak gini nih. Jadi dia pacarannya sama lu, nanti jadinya sama orang lain, ataupun dia having sex sama orang lain. Dan itu lebih sakit, bener-bener sakit bro. Dan menurut gue itu 3 poin yang menurut gue banyak orang yang gak sadar tentang hal kayak gitu. Kalau gue berbicara soal yang penting lu harus sayang dulu sama dia, yang penting gue harus ini, ah bro, Holy Shit gak bahas soal kayak gitu. Holy Shit tuh bahas yang out of the box, yang banyak banget orang yang gak sadar soal hal kayak gitu. Makanya gue mau sharing sama lu semua, coba sebelum lu memulai suatu hubungan, ketika lu mulai PDKT sama orang, lu harus punya plan A, plan B, plan C. Sehingga apa? Ketika lu jatuh, lu harus punya, oh gue harus kayak gini, ini gue udah siapin nih senjatanya nih, gue harus kayak gini, kayak gitu bro. Jadi buat lu semua, buat para cewek-cewek dan para cowok-cowok, gue harap jangan pernah ghosting orang. Kenapa? Karena menurut gue pribadi, ketika lu mengghosting orang, lu gak tahu seberapa kuat orang itu bisa menahan itu. Karena sejujurnya ketika orang sudah kecewa atau dihianati, terutama para cewek-cewek ya, ketika udah dihianatin sama cowoknya, itu benar-benar gua rasa lu adalah cowok yang paling bajingan. Kenapa? Karena lu udah merusak suatu hati yang tumbuh bertahun-tahun, dilindungi oleh orang tuanya, dikasihani oleh orang tuanya, dikasih sayang oleh orang tuanya, dan lu hancurkan begitu saja. Lebih baik lu dari awal bilang tidak, daripada lu hanya datang, hadir, kencing, berak, cabut. Jangan sampai kayak gitu bro. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan atau gue bahas di episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya buat lu semua. Dan buat lu semua tetap pantengin juga di podcastnya Holy Shit Reason di Spotify. Lu bisa cek di sana. Ada beberapa episode yang udah gue share buat lu semua. Jadi buat lu semua yang mau bertanya juga bisa di Instagramnya Holy Shit Reason. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan buat lu semua. Terima kasih dan sampai jumpa.